Halo, kalian tahu nggak sih kalau Kaisang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, bisa maju jadi capres dalam Pilpres 2029. Kenapa gitu? Soalnya Mahkamah Konstitusi baru aja bikin keputusan yang dinilai bagus banget buat demokrasi kita, di mana presidential threshold alias ambang batas buat nyalonin presiden udah resmi dihapus. Tapi sebenarnya ini nggak sesimpel partai mana aja boleh nyalonin ya. Tentu ada dampak di balik keputusan ini, dan kita bakal kupas tuntas, jadi jangan skip video ini. Presidential threshold, apa sih maksudnya? Jadi presidential threshold itu syarat minimal jumlah kursi di DPR atau suara yang harus dimiliki partai atau koalisi buat nyalonin presiden dan wakil presiden. Di Indonesia, aturannya adalah 20%. Artinya, partai harus punya minimal 20% kursi di DPR atau sekitar 100-an kursi buat bisa ikut ajuin capres. Nah, kalau kurang, mereka harus gabung sama partai lain alias bikin koalisi. Jadi, apa sih maksud dari aturan yang dihapus MK ini? Ayo coba kita lihat grafik berikut. Bayangin, di negara api ada 500 kursi DPR. Dengan aturan presidential threshold 20%, artinya di sana harus punya minimal 100 kursi dulu buat mencalonkan presiden. Nah, kalau kurang, ya tadi terpaksa gabung dengan partai koalisi. Tapi masalahnya, partai kecil tuh sering kesulitan. Kayak lagi main sepak bola, lawan tim yang gede banget atau tim yang raksasa gitu kan. Akibatnya, pilihan masyarakat jadi terbatas. Putusan MK nomor 62 tahun 2024 ngilangin aturan ini. Sekarang semua partai bisa ajukan capres. Nggak peduli dapat kursi berapa di DPR. Pilihan kita makin banyak dan beragam. Demokrasi jadi lebih inklusif. Ini kayak ngasih kesempatan semua pemain di tim buat maju ke lapangan dan tentu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Gimana nggak seru kan? Partai kecil yang baru nongol jadi punya kesempatan buat kasih calon terbaik mereka. Tapi pertanyaannya, apa ini bakal bikin pilihan kita makin beragam? Atau justru malah nambah masalah nih? Kabar baiknya, keputusan ini bikin demokrasi kita lebih inklusif. Partai kecil bisa unjuk gigi, pemilu jadi lebih kompetitif, dan kita punya lebih banyak pilihan buat pemimpin di masa depan. Tapi di sisi lain, jangan lupa, kebijakan ini justru bisa berpeluang memperburuk dinamika yang udah ada loh. Nah, putusan MK nomor 62 2024 memberikan 5 rambu bagi pembentuk undang-undang dalam mengatur pencalonan presiden yang lebih inklusif dan kompetitif. Yang pertama, semua partai politik peserta pemilu berhak mencalonkan pasangan calon. Kedua, pencalonan tidak didasarkan pada persentase perolehan suara atau kursi secara nasional. Ketiga, aturan harus memastikan tidak ada dominasi partai tertentu dan memberikan beragam pilihan bagi pemilih. Keempat, partai yang tidak mencalonkan paslon presiden tidak boleh ikut pemilu berikutnya. Dan yang kelima, pengaturan lebih lanjut harus melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Kelima rambu ini bertujuan menciptakan sistem pemilu yang lebih adil, terbuka, dan representatif. Di satu sisi, aturan ini punya sisi positif karena mendorong partai politik untuk lebih aktif mencalonkan presiden dan mempersiapkan kader yang lebih kompeten. Aturan ini bikin partai harus lebih peka terhadap perkembangan politik dan kebutuhan masyarakat, sekaligus memacu mereka untuk memperbaiki diri agar bisa menghadirkan calon yang berkualitas lewat reformasi kelembagaan internalnya. Pemilu juga jadi lebih efisien karena hanya partai yang benar-benar serius yang akan ikut dalam proses pencalonannya. Sehingga mengurangi terlalu banyaknya partai yang terlibat tanpa arah yang jelas. Tapi ada juga tantangan besar. Aturan ini bisa menyulitkan partai kecil yang sering kekurangan sumber daya. Kalau nggak ada perlindungan yang cukup, persaingan bisa nggak adil dan partai bisa kalah bersaing dengan partai besar atau koalisi kuat yang sudah mapan. Akibatnya, keberagaman politik jadi terancam dan pilihan masyarakat jadi lebih terbatas.
Parahnya lagi, partai yang belum siap atau kekurangan sumber daya mungkin terpaksa mencalonkan presiden hanya demi memenuhi syarat administratif tanpa memikirkan kualitas calonnya. Hal ini bisa menurunkan kualitas demokrasi, merusak kredibilitas pemilu, dan menghasilkan calon yang kurang merepresentasikan aspirasi masyarakat. Terus solusinya apa dong? Pertama, DPR sama pemerintah harus merevisi undang-undang pemilu. Jangan cuma formalitas aja, tapi juga mikirin gimana caranya bikin semua partai punya kesempatan yang adil. Revisi ini juga harus mencakup peraturan yang jelas mengenai pendaftaran pasangan calon presiden dengan batas waktu dan juga syarat administratif yang non-diskriminatif. Hal ini penting untuk mencegah adanya hambatan yang tidak perlu yang bisa mempersempit partisipasi partai politik dalam pemilu. Kedua, pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pemilu juga sangat diperlukan, terutama jika jumlah pasangan calon meningkat. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan prinsip dan demokrasi yang sehat. Dan yang ketiga, ini nggak kalah penting, edukasi politik buat masyarakat. Itu wajib banget, karena pemilih juga harus dibekali dengan informasi yang memadai tentang visi, misi, dan program setiap kandidat agar mereka dapat membuat keputusan yang rasional dan bijaksana saat memilih. Jangan cuma pilih karena misalnya mukanya enak dilihat atau misalnya rame di TikTok. Cari tahu visi, misi, juga rekam jejaknya. Kita punya tanggung jawab buat pilih pemimpin yang benar-benar kompeten, berintegritas, dan representatif. Dengan cara ini, revisi Undang-Undang Pemilu tidak hanya akan mengakomodasi putusan MK, tetapi juga akan memperkuat kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Jadi, gimana menurut kalian? Keputusan ini bakal bikin demokrasi kita makin keren atau malah tambah ribet? Coba drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka dengan konten kayak gini, jangan lupa subscribe, like, sama nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update berikutnya. Next time, kita bakal bahas isu-isu sosial politik lain yang jadi game changer buat Indonesia. So, stay tune!